Ya, terlibatnya rakyat memberikan pendapat kritik itu, kekuasaan justru terbantu, negara menjadi lebih terselamatkan. Kenapa? Karena ada penyeimbang. Kalau mau keliru diluruskan kembali. Kalau ada yang ya misalnya terlewati dari analisa pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan, dia mendapatkan data sehingga apa? Tidak mengambil keputusan atau kebijakan yang keliru atau setidaknya menyempurnakan keputusan atau kebijakan yang akan dirancang oleh pemerintah. Ini Luhut nggak paham ini bernegara. Sekelas menteri kok nggak paham bernegara bahwa yang namanya kritik itu hak konstitusi. Dan yang namanya kritik itu tidak kemudian dianggap kebencian. Dan sifat dari kritik itu adalah dalam rangka untuk membersamai negara. Karena cinta pada negara. Kalau orang nggak peduli sama negara, udah biarin aja lah. Nggak usah dikritik, mau rusak sekalian, mau jatuh sekalian, mau rusak sekalian. Itu malah orang yang tidak cinta kepada negara. Kalau membiarkan negara itu rusak, ada kesalahan diam. Justru kritik itu karena kecintaan kepada bangsa dan negaranya, negeri ini, agar terjadi kemaslahatan, agar yang keliru bisa dibenarkan, yang bengkok bisa diluruskan, yang terlalu jauh melenceng bisa dikembalikan, gitu loh. Saudara Luhut ini nggak paham ya. Tapi ya tadi karena motifnya saya kira yang paling penting untuk dibaca adalah motif untuk mencari bungkar kekuasaan. Nah, ini Luhut. Yang kedua berkaitan dengan Pratikno. Kalau Pratikno sih mengaku tidak bicara politik. Sementara Budi Aris Setiaji mengaku membicarakan masalah program Koperasi Desa Merah Putih yang menurut Budi Aris Setiaji Jokowi ini punya concern perhatian terhadap itu. Aneh menurut kita semua tentu ya. Seorang presiden yang sudah lengser dari jabatannya kok ikut cawe-cawe. Kalau saya menjadi Prabowo tersinggung itu dengan statement Ari Budi Setiaji. Tersinggung kenapa? Ya karena seolah-olah kekuasaan ini tidak berada pada kendali Prabowo Subianto. Kenapa Budi Ari laporannya kepada Jokowi? Siapa yang mengangkat dan melantik Budi Ari ini sebagai menteri? Jokowi atau Prabowo? Siapa yang punya visi misi memimpin Republik ini? Jokowi atau Prabowo? Tentu semuanya akan menjawab ini Republik di bawah kepemimpinan Prabowo. Visi misi presiden itu adalah visi misi Presiden Prabowo Subianto, bukan visi misi Jokowi. Sehingga kalau ada konsultasi tentang bagaimana visi misi itu dijalankan, harusnya Budi Aris Setiaji itu melapor kepada Prabowo, bukan melapor kepada Jokowi. Walaupun konteksnya saat itu halal bihalal di Lebaran. Makanya ini disebut sebagai Lebaran politik gitu. Jadi kalau kita bicara tentang penyokong kekuasaan Jokowi ya, kita eh, bisa kita bedah itu begini. Kalau Budi Ari itu penyokong kekuasaan Jokowi dari lingkaran aktivis, karena Budi Ari itu kan ketua ketua Projo ya, Pro Jokowi. Sementara kan kalau Pratikno itu mewakili akademisi, dia dulu akademisi dari UGM. Sementara Luhut ya dia orang praktisinya begitu. Jadi ketiga-tiganya ini sebenarnya memang ikut menyokong kebijakan Jokowi. Pratikno yang membuat sandaran legitimasi secara ilmiah, secara akademik agar penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi itu dianggap legal secara konstitusional. Budi Aris Setiaji itu memberikan dukungan politik dari aktivis seolah-olah kebijakan Jokowi itu diterima oleh masyarakat. Ya, kemudian Luhut bin Sarpanjaitan ya eksekutornya begitu. Tiga-tiganya itu adalah diehatnya Jokowi begitu. Jadi saya kira memang mereka sedang melakukan konsolidasi untuk melakukan penyelamatan karena makin hari tuntutan untuk adili Jokowi itu makin kuat. Terlepas ya ada upaya untuk mengaburkan, mengalihkan dengan adanya kritikan Undang-Undang TNI. Tetapi suara-suara tentang adili Jokowi itu tidak kemudian hilang, bahkan makin kuat dia, makin menggumpal. Kalau istilahnya orang marah itu makin ngedongkol rakyat ini kepada Jokowi karena seolah-olah meledek ya kepada seluruh rakyat 280 juta jiwa diledek oleh seorang Jokowi dengan narasi bahwa negeri ini ia dipimpin oleh presiden berijazah palsu, sementara orang yang memiliki ijazah itu santai saja, sementara semua rakyat marah-marah begitu ya. Marah-marah karena apa? Karena mereka merasa
tidak dianggap sebagai rakyat untuk meminta tanggung jawab orang yang memimpin republik sebesar ini. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Risman juga sudah saya sampaikan dulu ya. Kenapa saya misalkan dia wawancara dengan Refli Harun, saya ditanya kenapa sih ikut membela Bambang Tri itu. Saya bilang saya tidak sedang membela Bambang Tri atau tidak sedang membela Gus Dur saja begitu dalam konteks mendampingi keduanya di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya ingin membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari noda pernah dipimpin oleh seorang presiden 2 periode yang ijazahnya palsu. Maksudnya begini, saya ingin kasus ini segera di-close, ditutup dengan kepastian. Ya ini apa? Ya kalau ternyata Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya diuji secara laboratorium forensik asli, ya sudah selesai. Kita katakan kepada masyarakat seluruh rakyat, oh kita tidak pernah punya pemimpin yang ijazahnya palsu. Ternyata tuduhan Bambang Tri itu tidak berdasar. Ternyata sudah dilakukan. Ternyata Jokowi sudah punya ijazah asli, sudah ditunjukkan. Ternyata ijazah asli yang ditunjukkan itu sudah dicek, diuji secara laboratorium forensik dan identik, hasilnya asli sesuai dengan tanggal dikeluarkan ijazah tersebut. Materialnya juga asli, isinya juga asli. Nah kan selesai. Tapi kalau ternyata memang itu palsu, segera dibuang ini Jokowi ini. Jangan sampai Jokowi menjadi deret ya, nama yang terus ya ngintil, kalau bahasa Jawa itu ngintil, mengikuti sejarah bangsa kita yang besar ini, tapi dengan noda ijazah palsu gitu loh. Jadi kita tidak sedang subjektif membenci orang tertentu, misalnya Jokowi, tidak. Walaupun kalau kita membenci orang yang melakukan kezaliman sah-sah saja. Sebagaimana kita mencintai orang yang berbuat adil, nggak bisa kemudian kita dilarang, nggak boleh membenci orang yang zolim, ya, nggak boleh mencintai orang yang adil, nggak bisa. Fitrah orang yang zolim dibenci itu fitrah, orang yang adil, yang bijak dicintai rakyat itu fitrah. Jadi nggak boleh pula ya melarang-larang orang membenci Jokowi ya karena dia zolim. Siapa yang mencintai orang-orang yang zolim gitu? Walau kalau kita bicara secara objektif ukurannya bahwa hari ini kita tidak sedang dalam konteks subjektivitas terhadap Jokowi. Kalau Jokowi bukan presiden, mau ijazahnya palsu, mau ijazahnya bungkus kacang, mau ijazahnya bungkus gereh atau bungkus ikan asin, bahkan mau ijazahnya bungkus terasi, gak ada urusan. Tapi karena dia menjabat presiden, urusan besar kan, ini berkaitan dengan bangsa dan negara gitu. Tidak bisa disimplifikasi. Baik, itu saja. Sebelum saya tutup, saya ingin baca beberapa komentar yang hari ini masuk ya. Pertama, Abdurrahman. Gampang sekali mengejek orang, padahal Nabi Muhammad SAW sudah sampaikan manusia masuk neraka karena 2 sebab, yaitu lisan dan farjinya. Jadi begini ya, mengejek itu fisik, tapi kalau mengungkap kejahatan itu bukan mengejek. Dan Nabi Muhammad juga mencontohkan mengungkap kejahatan tokoh-tokoh yang saat itu dianggap luar biasa ya. Tapi padahal dia melakukan kerusakan. Misalnya siapa? Abu Jahal. Sebelumnya Abu Jahal itu dianggap pemimpin, orang yang bijak, orang yang ngerti pemerintahan, yang mengatur masyarakat yang ada di Mekah ketika itu. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Ahzab dan kemudian Rasulullah bongkar itu kepalsuan Abu Jahal. Tabat syada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa makasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi dibongkar Abu Jahal sama istrinya itu di neraka. Jadi ketika Abu Jahal dibongkar seperti itu, bukan kemudian Rasulullah menjelek-jelekkan. Emang sudah jelek nih Abu Jahal, tapi dianggap baik oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Maka Allah bongkar dengan menurunkan surat Al-Ahzab. Nah, Rasulullah sampaikan wahyu itu gitu. Apa antum mau menuduh Rasulullah menjelek-jelekkan Abu Lahab? Enggak menjelek-jelekkan. Memang faktanya jelek Abu Lahab. Dan Rasulullah menyampaikan wahyu. Dan hari ini ketika kita mengkritik kebijakan zolim Jokowi selama 10 tahun, bukan menjelek-jelekan Jokowi. Emang jelek kebijakan dia selama 10 tahun ini. Coba lihat utangnya. Setelah Jokowi utangnya luar biasa besar. Setelah Jokowi, Prabowo kerepotan ngatur alokasi anggaran sampai harus menghemat anggaran. Itu kan dampak dari kebijakan rusak di era 10 tahun Jokowi. Jadi Prabowo kena getahnya. Hari ini misalnya ya banyak orang nggak bisa mudik
Itu tidak lepas dari warisan kerusakan pada periode Jokowi yang kemudian harus dihadapi oleh Prabowo. Hari ini orang misalnya di jalan lancar, mudik lancar, itu bukan karena bagusnya pelayanan, tapi turunnya pemudik sampai 40 sekian persen gitu loh. Jutaan pemudik nggak jadi pulang kampung. Kenapa? Nggak punya hepeng, nggak punya duit, susah ekonomi. Itu tidak lepas dari apa yang dulu diwariskan oleh Jokowi gitu loh. Wahai pemuja-pemuja Jokowi, mudah-mudahan nonton nih ya video ini biar tercerahkan gitu loh, biar hatinya terbuka, biar matanya terbelalak, biar telinganya sedikit lebar. Kadang-kadang telinga itu walaupun sudah terpasang nggak berfungsi juga. Mudah-mudahan dengan adanya siaran ini bisa membuat fungsi telinga itu kembali ya, yakni fungsi telinga bisa mendengar kebenaran. Jangan membabi buta membela kezaliman. Begitu. Wina narasi buzzer bela-bela muja-muja pemimpin sekaligus manusia pembohong. Jadi begini ya. Bedanya buzzer dengan orang yang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau buzzer itu selalu ya mengagung-agungkan keberhasilan ya atau kesuksesan, menutupi aib, itu buzzer. Jadi kalau ada yang baik digede-gedein, ada yang buruk disembunyiin, ya itu buzzer. Lah kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau sudah baik ya didiamkan. Nggak ada perintah kita ya dalam agama Islam. Kalau penguasa baik, ayo puji-puji dan berilah pujian pada penguasa yang telah menerapkan Islam dengan baik. Nggak ada perintah. Kalau udah baik ya diam. Kalau kebijakannya benar ya kita taati, selesai. Tapi begitu kebijakannya buruk, perintahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, diungkap keburukan ini, agar masyarakat ikut mengontrol, agar keburukan ini bisa dihilangkan, agar penguasa kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang nanya, Bang Ahmad, Ustadz Ahmad, kenapa sih isinya kritik melulu, nggak pernah memberi apresiasi kepada pemerintah? Ya memang perintah agamanya begitu. Saya tidak pernah diperintah oleh agama saya, yakni Islam, untuk ya memuja-muja penguasa, nggak ada. Yang ada adalah saya diperintahkan untuk mentaati ketika kekuasaan itu sudah benar dan melakukan muhasabah, koreksi ketika ada kekeliruan. Nah, mentaati itu dengan diam itu sudah cukup. Ikut aturannya udah cukup. Sementara muhasabah harus bicara, harus jelaskan kekeliruannya di mana, harus kasih jalan keluar, ini mekanisme untuk meluruskannya dan seterusnya. Seperti ijazah palsu ini keliru, nggak bisa kita diamkan. Metodenya apa? Bawa ke pengadilan. Mekanisme pembuktiannya apa? Tunjukkan ijazah aslinya. Tes laboratorium forensik, selesai. Begitu. Jadi jangan kemudian diperluas, diperlebar ke hal-hal yang tidak substansial. Kita lihat lagi yang lain ya. Ujang Kosasih. Akibat korupsi merajalela 10 tahun terakhir dan warisan utang yang bertumpuk-tumpuk, bayar cicilan utang, tutup lubang gali lubang karena defisit anggaran, pajak terpaksa dinaikkan. Dan ini juga kita rasakan. Kebijakan pajak hari ini bukan hanya mengintensifikasi pajak atau menaikkan tarif pajak, tapi juga melakukan ekstensifikasi pajak, memperluas cakupan barang-barang yang kena pajak. Jadi sekarang apa aja dipajekin, sudahlah tarifnya naik, apa aja dipajekin. Ini juga satu kesulitan yang kita hadapi yang tidak lepas dari warisan ya pemerintahan sebelumnya gitu. Jadi ayolah kita objektif karena kita mencintai negeri ini. Karena itu ketika kita mengkritik, ya itu adalah bagian dari dakwah kalau bagi umat Islam, ya ini amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.